Rolu Bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar? Kami mengucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim di seluruh dunia. Kembali lagi bersama Bawaslu Kota Semarang dalam program Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Bersama saya Vina Putri Widiana. Pada episode Integritas kali ini akan membahas mengenai perbedaan sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Di sini saya sudah ditemani oleh anggota Bawaslu Kota Semarang sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa, Bapak Oki Pitoyolksono. Selamat datang Pak Oki. Selamat datang Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Bawaslu, selamat siang. Apa kabar Pak Oki? Ya, kabar baik Mbak Vina. Bagaimana puasanya ini Pak Oki? Alhamdulillah masih lancar. Lancar ya, Alhamdulillah. Sahabat Bawaslu, perlu diketahui, di Bawaslu sendiri memiliki kewenangan selain di pengawasan dan penanganan pelanggaran juga ada divisi penyelesaian sengketa. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu tentang perbedaan sengketa pilkada dengan sengketa pemilu ya Pak Oki. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam Pak Oki, Bawaslu Kota Semarang sendiri kan sudah pernah melaksanakan pemilu di 2019 dan pilkada 2020 Pak Oki ya. Dari sisi penyelesaian sengketa sendiri, karena yang sudah hadir di sini adalah Koordif Penyelesaian Sengketa, maka kita akan kupas tuntas mengenai sengketa. Dari sisi pengertiannya sendiri Pak Oki atau definisinya, sengketa di pilkada dengan sengketa di pemilu itu perbedaannya apa ya Pak Oki? Ya, terima kasih Mbak Vina menjawab pertanyaan Mbak Vina, juga untuk diketahui oleh sahabat Bawaslu semua bahwasanya pengertian dari sengketa dibedakan dari dasar hukumnya. Jadi kalau sengketa menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 itu adalah sengketa pemilihan. Undang-Undang 10 2016 adalah tentang pemilihan atau pemilihan kepala daerah. Yang pertama adalah sengketa antar peserta pemilihan. Yang kedua adalah sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Kemudian pengertian sengketa dilihat dari dasar hukum undang-undang. Yang pertama adalah sengketa adalah proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, kemudian sengketa antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya sengketa dikeluarkan keputusan KPU ya, dikeluarkan sengketa KPU baik itu KPU provinsi, kemudian juga KPU kabupaten kota. Jadi ada bedanya Mbak. Ya, jadi kalau sengketa pemilu di Undang-Undang 2017, Undang-Undang 10 2017, kalau Undang-Undang Pilkada mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2016. Begitu Mbak. Jadi memang ada perbedaan dari segi definisi sendiri ya Pak ya, antara sengketa di pemilu dan sengketa di pilkada. Ya. Dasar hukumnya Pak, adakah dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang membedakan antara sengketa pilkada dan sengketa pemilu? Ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertiannya ya, kalau dilihat dari undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada, menjawab pertanyaan Mbak Vina, yang pertama adalah dasar hukumnya. Kalau dasar hukum yang pertama dari pengertian sengketa mengacu pada dasar hukum apa ya? Kalau dari pemilihan kepala daerah itu kita mendasarkan hukumnya pada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Singkatnya sering kita menyebutnya Undang-Undang Pemilihan ya, atau Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, disingkat Undang-Undang Pilkada. Kemudian dasar hukum dari pemilu, Undang-Undang dasar hukum dari pemilihan umum adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, maksud saya itu. Kemudian dasar hukum dari penyelesaian sengketa
di Undang-Undang Pemilu turunannya adalah Perbawaslu tahun nomor 5 tahun 2019, itu tentang tata cara penyelesaian sengketa ya. Perbawaslu tahun 5 tahun 2019. Sementara dalam Pilkada turunan Perbawaslunya adalah Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Itu tadi adalah dasar-dasar hukum bagi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, baik itu di Pilkada maupun di pemilihan umum. Itu Mbak. Baik Pak Oki. Kalau dari segi mekanisme penyelesaian dalam permohonan sengketa sendiri itu bagaimana ya Pak Oki perbedaannya? Ya, menginjak kepada mekanisme ya. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kemudian setelah kita mengerti tentang dasar hukumnya dalam kita regulasi tentang undang-undangnya maupun peraturan Bawaslu itu sendiri. Kalau kita menginjak pada pilkada ya, dalam pilkada mekanismenya adalah yang pertama adalah musyawarah secara tertutup. Bagaimana di Undang-Undang 7 tahun 2017 mekanisme melalui mediasi. Jadi kalau kita melihat pengertian dari mediasi hampir sama dengan musyawarah tertutup. Ya, kalau musyawarah tertutup artinya adalah suatu mekanisme yang harus dijalankan pemohon penyelesaian sengketa sebelum menginjak pada adjudikasi maupun musyawarah terbuka. Saya jelaskan dulu. Dalam musyawarah secara tertutup, Bawaslu mempertemukan para pihak yaitu pemohon dan termohon dalam suatu musyawarah tertutup. Jadi dalam suatu forum musyawarah tertutup. Artinya hanya para pihak yang dalam satu ruangan tanpa dihadiri oleh pihak lain di luar para pihak itu sendiri, tidak ada penonton dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya dalam musyawarah tertutup itu menyampaikan permohonannya. Apa yang disampaikan? Tentang apa? Keberatan apa? Yang disampaikan oleh pemohon disampaikan dalam musyawarah tertutup. Kemudian dalam musyawarah tertutup itu dimungkinkan ada perundingan suatu kesepakatan ya. Ditawarkan kepada pihak termohon apakah bisa dijadikan suatu kesepakatan. Tetapi apabila tidak bisa dijadikan suatu kesepakatan, maka akan berlanjut kepada musyawarah terbuka. Yaitu yang dari pengertian mekanisme setelah musyawarah tertutup tidak tercapai suatu kesepakatan, kemudian akan dilanjut dalam suatu musyawarah terbuka. Bagaimana mekanisme dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu? Kalau tadi musyawarah tertutup dilanjut musyawarah terbuka. Dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu melakukan mediasi. Jadi ada perbedaan istilah Mbak Vina. Tadi musyawarah tertutup, kalau di mekanisme pemilu namanya adalah mediasi. Jadi mediasi mempertemukan kedua pihak dalam suatu tahapan, yaitu pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka, kemudian kronologis permasalahan dari para pihak, kemudian ditawarkan juga apakah dimungkinkan terjadi suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dalam mekanisme mediasi. Apabila terjadi suatu kesepakatan, maka dimungkinkan untuk dituangkan dalam suatu berita acara kesepakatan. Akan tetapi apabila tidak terjadi suatu kesepakatan, maka mediasi dianggap gagal, dilanjutkan dalam suatu sidang adjudikasi. Jadi tidak sebagai kesepakatan, dilanjutkan dalam sidang adjudikasi. Kira-kira seperti itu mekanismenya Mbak Vina. Ya, oke. Tentang musyawarah tertutup Pak. Oh iya. Siapa saja yang boleh hadir nih Pak di musyawarah tertutup sendiri? Musyawarah tertutup ya. Jadi kalau musyawarah tertutup saya sampaikan yang pertama adalah para pihak ya yang boleh hadir. Kemudian yang pertama sekali tentu saja dari pihak Bawaslu. Jadi dari pihak Bawaslu adalah kalau dari musyawarah tertutup disebut sebagai majelis musyawarah. Ya, majelis musyawarah terdiri dari satu pimpinan musyawarah, kemudian dari 2 anggota pimpinan musyawarah. Kemudian selanjutnya di situ akan disampaikan
pihak-pihak lain. Yang pertama adalah pihak dari pemohon dari penyelesaian sengketa, pemohon sengketa. Pemohon sengketa hadir, kemudian juga dari pihak termohon. Kalau termohon berarti otomatis adalah penyelenggara pemilu, dari dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, bisa itu dari KPU provinsi atau KPU kabupaten kota, tanpa kehadiran dari pengunjung atau penonton ya. Jadi di sini dimungkinkan para pihak dalam suatu forum tertutup, musyawarah tertutup, menyampaikan itu dalam suatu musyawarah tertutup. Demikian juga dalam mekanisme mediasi tanpa dihadiri dari pengunjung ataupun penonton. Jadi hanya para pihak di depan majelis musyawarah maupun pimpinan sidang adjudikasi. Begitu Mbak Vina. Kalau untuk jangka waktu penyelesaian sendiri Pak, antara sengketa di pilkada dengan sengketa di pemilu Pak, bagaimana Pak? Ya, sekarang menginjak jangka waktunya. Artinya ketika pihak yang keberatan dengan putusan dari penyelenggara pemilu, misalnya dari KPU, dia berkeberatan, merasa dirugikan, dia bisa langsung mengajukan permohonan sengketanya. Jadi ketika sudah disampaikan kepada Bawaslu, maka dari Bawaslu akan memeriksa ya, apakah ini bisa ditindaklanjuti sebagai suatu permohonan sengketa. Ya. Menginjak kalau di sengketa di pilkada atau di pemilu, yang pertama adalah jangka waktu pemeriksaan ya dalam pilkada. Pertama-tama setelah penetapan register ya, permohonan diregister, kemudian permohonan penyelesaian sengketa pemilihan melalui musyawarah paling lama adalah 12 hari. 12 hari di sini adalah hari kalender ya. Ini nanti ada bedanya Pak. Hari kalender dengan hari kerja. Hari kalender artinya dari Senin sampai Minggu. Ya, jadi dari Senin sampai Minggu 12 hari kerja. Itu artinya dari Senin sampai mungkin sampai Selasa ya. Selasa atau Rabu berikutnya. Tetapi kalau itu adalah hari kerja, itu artinya hari Senin sampai Jumat. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Jadi setelah Jumat persidangan musyawarah akan dilanjutkan pada hari Senin berikutnya. Itu bedanya. Jadi kalau di pilkada mekanismenya adalah hari kalender, 12 hari kalender. Itu kalau di pilkada. Kemudian dalam pemilu adalah setelah Bawaslu bisa memeriksa dan memutus sengketa, paling lama adalah 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Tadi saya sampaikan hari kerja artinya Senin sampai Jumat, kemudian dilanjut di hari Senin berikutnya. Kira-kira seperti itu Mbak Gina, jangka waktunya. Pelaksana permohonan sengketa Pak. Ya. Itu siapa saja Pak pelaksananya dalam sengketa di pilkada dengan sengketa di pemilu Pak? Ya, tadi kita sudah membicarakan tentang jangka waktu, kemudian mekanisme seperti apa. Jadi kita sekarang bicara tentang siapa saja pelaksananya. Ya. Yang pertama kita jelaskan adalah dalam musyawarah tertutup pilkada. Ya. Yang pertama adalah mempertemukan dalam musyawarah tertutup. Paling lama musyawarah tertutup itu dalam jangka waktu 2 hari. Artinya dalam 2 hari itu musyawarah itu tertutup sudah harus bisa memperoleh suatu keputusan. Artinya bisa dalam kesepakatan atau dilanjutkan dalam musyawarah terbuka. Intinya seperti itu Mbak. Jadi siapa saja pelaksananya. Kemudian musyawarah tertutup dipimpin paling sedikit 1 anggota Bawaslu, bisa provinsi ataupun kabupaten kota ya. Karena jadi 1, kemudian didampingi oleh
dibantu oleh 2 orang anggota dari Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Jadi intinya itu, siapa saja pelaksananya itu dalam satu majelis musyawarah. Jadi satu anggota sebagai ketua, tidak harus ketua Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, tapi bisa juga anggota yang lain menjadi ketua majelis. Ketua jadi ketua majelis ya. Kemudian ketika itu musyawarah tertutup tidak bisa mencapai satu kesepakatan, akan dilanjutkan dalam suatu mekanisme musyawarah terbuka. Artinya tidak tertutup tapi bisa disaksikan oleh pengunjung sebagai bagian dari keterbukaan dari suatu persidangan atau musyawarah. Hampir sama tadi, siapa saja pelaksana. Satu adalah ketua majelis musyawarah, berikutnya adalah anggota majelis musyawarah. Selain itu, majelis dibantu oleh panitia musyawarah. Siapa saja panitia musyawarah? Yang pertama adalah 1 orang sekretaris. Jadi panitia musyawarah adalah dari unsur kesekretariatan di Bawaslu. Kalau Mbak Vina sering melihat di persidangan ya, di pengadilan negeri itu ada panitera pengganti. Tapi kalau dalam mekanisme musyawarah tertutup, terbuka atau adjudikasi, di sini adalah siapa saja panitia musyawarah, 1 orang sekretaris, kemudian 1 orang asisten majelis musyawarah, 1 orang notulen, kemudian 1 orang perisalah. Itu adalah pelaksana sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian bagaimana bedanya dalam pelaksana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017? Dalam pemilu, Undang-Undang Pemilu yang pertama tahapannya adalah mediasi. Siapa saja pelaksananya? Yang pertama adalah sama, harus diselesaikan paling lama adalah 2 hari. Dalam 2 hari harus selesai mendapatkan suatu keputusan atau kesepakatan, dilanjut atau sepakat gitu ya. Yang pertama pelaksananya adalah dipimpin oleh 1 mediator ya. Fungsinya adalah mendamaikan para pihak, 2 pihak dalam suatu mekanisme mediasi. Kalau di pilkada musyawarah tertutup, kalau di sini adalah mediasi. Itu disampaikan di situ, paling sedikit adalah 1 mediator. Mediator, pimpinan atau pemimpin mediasi dibantu oleh tim mediasi. Siapa saja tim mediasinya? Di sini adalah 1 orang sekretaris, 1 orang sekretaris, kemudian 1 orang notulen. Jadi itu bedanya. Kalau tadi ada sekitar 4 unsur, kalau di sini adalah 1 orang sekretaris dan 1 orang notulen. Kemudian ketika mediasi berlanjut kepada adjudikasi, siapa saja pelaksananya, kan seperti itu ya Pak. Jadi pelaksananya adalah disebut majelis sidang. Kalau di pilkada majelis musyawarah, di sini adalah majelis sidang, dibantu oleh tim adjudikasi, dibantu oleh paling sedikit 4 orang unsur pegawai di Bawaslu dari unsur sekretariat terutama ya Pak. Ya, dapat saya sebutkan. Yang pertama adalah 1 orang sekretaris, kemudian 1 orang asisten majelis sidang, kemudian 1 orang notulen dan 1 orang perisalah. Jadi itu 4 pelaksana dalam mekanisme adjudikasi di Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017. Itu Pak. Kalau itu tadi mengenai siapa saja pelaksana di sengketa di pilkada dengan sengketa di pemilu, selanjutnya adalah bagaimana sifat putusan sendiri Pak? Perbedaan antara sifat putusan di sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Oke.
Jadi setelah kita melalui rangkaian tadi ya, ada musyawarah tertutup, tidak mencapai kesepakatan, kemudian dilanjut musyawarah terbuka. Sementara di Undang-Undang Pemilu setelah mediasi tidak tercapai kesepakatan, dilanjut dengan mekanisme adjudikasi ya. Kemudian ketika baik itu musyawarah tertutup, musyawarah terbuka atau adjudikasi akan menghasilkan satu putusan. Di pertanyaan Mbak Vina, bagaimana sifat putusannya? Kira-kira seperti itu ya. Kita menginjak di putusan dari majelis tertutup, musyawarah tertutup ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan suatu putusan yang bersifat mengikat. Mengikat siapa yang dimaksud? Jelas di sini adalah mengikat para pihak ya, baik itu pemohon atau termohon harus tunduk pada putusan tersebut. Nah, kemudian putusan tersebut ketika salah satu pihak tidak bisa menerima putusan tersebut, keberatan terhadap putusan tersebut, maka dapat melakukan upaya hukum, yaitu melakukan upaya hukum kemana? Adalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian juga kepada Mahkamah Agung. Itu dalam perspektif Undang-Undang Pilkada, Mbak. Jadi itu pertanyaan putusannya seperti apa? Putusannya adalah mengikat pada para pihak, ada upaya hukumnya kepada PT Tun dan Mahkamah Agung. Kemudian bagaimana sifat putusan dari dalam perspektif Undang-Undang Pemilu? Yang pertama adalah putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa adalah bersifat final dan mengikat. Final artinya sebagai putusan yang terakhir, final, dan juga mengikat pada para pihak ya. Para pihak harus tunduk pada putusan tersebut. Kecuali putusan yang berkaitan dengan satu verifikasi parpol peserta pemilu. Itu yang dikecualikan terhadap putusan yang bersifat final. Yang kedua adalah penetapan daftar calon tetap. Nah, itu sifatnya tidak bersifat final dan mengikat. Kemudian yang terakhir adalah penetapan pasangan calon. Kemudian juga apakah ada upaya hukum? Ada, Mbak. Jadi ada upaya hukum ketika para pihak ada yang merasa keberatan, merasa tidak bisa menerima putusan dari majelis musyawarah atau majelis adjudikasi, para pihak adalah melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, atau memohon permohonan koreksi kepada Bawaslu tingkat di atasnya. Jadi misalkan Bawaslu Kabupaten Kota, dia bisa mengajukan permohonan Bawaslu Kabupaten RI, terutama Bawaslu RI bisa melakukan koreksi terhadap putusan-putusan dari Bawaslu tingkat provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, seperti itu, Mbak. Kemudian untuk upaya hukum sendiri, Pak, upaya hukum terhadap putusan Bawaslu bagaimana, Pak Oki? Ya, tadi disebutkan ketika ada satu pihak yang tidak bisa menerima putusan dari Bawaslu, pihak tersebut bisa mengajukan upaya hukum. Ya, jadi bisa mengajukan upaya hukum. Kita melihat dari perspektif pilkada. Jadi pengajuan gugatan, upaya hukumnya adalah melakukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi kalau misalkan Bawaslu Kota Semarang, di sini mengajukannya, para pihak dapat mengajukannya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya. Karena yang ada adalah kita menunjuk pada PT Tun di Kota Surabaya. Kemudian terhadap putusan PT Tun tersebut hanya dapat dilakukan permohonan kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi setelah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, salah satu pihak juga masih keberatan, belum bisa menerima, ada upaya hukum yang terakhir adalah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu dari perspektif Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Kemudian bagaimana upaya hukum dalam perspektif Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017, apabila putusan yang dihasilkan oleh Bawaslu salah satu pihak tidak bisa menerima, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada PT-UN, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga Bawaslu RI ketika melihat putusan tersebut dapat melakukan koreksi terhadap putusan sengketa proses pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana upaya hukum terhadap putusan, Pak ya. Berapa lama nih Pak batas waktu yang ditentukan Pak dalam mengajukan upaya hukum tersebut? Ya, kembali saya tadi disampaikan upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak ketika dia tidak menerima atau berkeberatan terhadap putusan Bawaslu. Yang pertama dari perspektif Undang-Undang Pilkada, kita sebutkan upaya hukum melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berapa batas waktunya? Karena dalam penyelesaian sengketa ini upaya hukumnya dibatasi limitasi waktu, jadi tidak bisa berlama-lama, tapi ada limitasi waktunya. Yang pertama, upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah paling lama 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan, ya, setelah dia mendaftarkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, paling lama 3 hari kerja, ya, terhitung sejak diterimanya gugatan. Jadi gugatan diterima oleh PT Tun Surabaya, dalam 3 hari kerja adalah batas waktu pengajuannya. Lebih dari 3 hari kerja maka tidak bisa diterima batas waktu pengajuannya. Kemudian hakim akan memberikan putusan ketika penggugat tadi ada mekanisme penyempurnaan gugatan, ada koreksi dulu ya. Kalau di PT Tun ada pemeriksaan pendahuluan dengan dismissal proses di situ. Itu hakim akan memutuskan gugatan tidak dapat diterima ketika penggugat tidak menyempurnakan gugatannya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggugat tidak menyempurnakan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bisa memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima. Jadi tidak semua gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu akan diperiksa, tapi melalui mekanisme ini dulu, pemeriksaan pendahuluan. Sudah memenuhi pemeriksaan pendahuluan atau belum, dari koreksi-koreksi tadi, ketika dia sudah disempurnakan maka nanti akan dilanjut. Tapi kalau dia tidak menyempurnakan, hakim bisa memberikan putusan gugatan tidak bisa diterima. Itu yang pertama, Pak. Kemudian dalam waktu 15 hari kerja, ya, setelah gugatan dinyatakan lengkap oleh majelis hakim dalam 15 hari kerja, maka batas waktu pengajuan itu oleh PT-UN akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian menginjak pada kasasinya. Dalam perspektif
undang-undang pilkada ketika para pihak ada salah satu yang tidak bisa menerima putusan dari PT Tun, maka bisa mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Berapa jangka waktunya? Jangka waktunya adalah paling lama 5 hari kerja. 5 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan. Jadi setelah putusan PT Tun, maka akan diajukan kasasi. Kemudian dalam jangka waktu 20 hari kerja, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan. Itu dalam perspektif pilkada. Kemudian menginjak dalam perspektif pemilu. Kalau dalam perspektif pemilu, kalau di pilkada adalah 3 hari, kalau di pemilu jangka waktunya adalah 5 hari. Jadi 5 hari setelah putusan dibacakan oleh Bawaslu, dalam waktu 15 hari dia bisa mengajukan upaya hukum 5 hari. Kemudian paling lama 3 hari kerja dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, dia harus memperbaiki dan melengkapi. Kemudian dalam waktu 21 hari kerja, PT Tun memeriksa dan memutus. Jadi dalam persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu 21 hari. Putusannya sifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Itu dalam perspektif pilkada. Kemudian jadi tidak ke Mahkamah Agung, itu bedanya, Mbak. Tapi ada mekanisme lain, jadi ada koreksi Bawaslu. Koreksi Bawaslu adalah Bawaslu bisa mengoreksi putusan yang apabila terhadap putusan Bawaslu yang Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota yang dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu upaya-upaya hukum, jangka waktunya adalah hasil koreksi 1 hari setelah putusan Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kota. Kemudian hasil koreksinya paling lama 2 hari sejak permohonan koreksi. Jadi sangat limitatif, Mbak, 2 hari sejak permohonan koreksi diajukan kepada Bawaslu. Jadi itu kira-kira perbedaan jangka waktu dari perspektif pilkada maupun pemilu. Terakhir nih Pak Oki, poin-poin penting apa atau closing statement dari Pak Oki mengenai perbedaan di sengketa pada pilkada dengan sengketa pemilu, Pak Oki? Ya, terima kasih Mbak Vina. Jadi sebagaimana tadi kita sempat bahas, banyak hal-hal yang berbeda berbeda baik itu dari perspektif undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu. Hal ini wajib kita sampaikan terutama pada para pihak yang akan berkontestasi karena nanti kita akan menginjak pada tahun 2024 adalah undang-undang pemilu serentak pemilu serentak, kemudian ada juga pilkada serentak di tahun 2024. Jadi kita adalah wajib untuk mengetahui perbedaan baik itu di undang-undang pemilu maupun di undang-undang pilkada. Dari kita mengetahui tentang pengajuannya, kemudian pihak-pihak siapa yang menjadi pelaksana dari baik itu musyawarah, kemudian dari adjudikasi, itu penting menjadi bekal kita dalam nanti kita melaksanakan undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Jadi harapan saya terutama masyarakat, terutama nanti yang akan pihak-pihak yang akan berkontestasi dalam pemilu maupun pilkada, sedini mungkin bisa memahami. Jadi ada perbedaan antara pemilu dan pilkada, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu, terutama di Bawaslu tingkat kabupaten kota. Begitu Mbak Vina. Nah itu tadi sahabat Bawaslu pembahasan kami mengenai perbedaan sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Terima kasih banyak Pak Oki atas sharing ilmu yang sangat bermanfaat.
Saya Vina Putri Widiana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri. Sampai jumpa di episode integritas selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa sahabat Bawaslu untuk selalu like, komen, dan jangan lupa subscribe dengan klik tombol loncengnya biar dapat selalu berita-berita update tentang Bawaslu Kota Semarang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, salam integritas.